akidah Muhammadiyah kita baru sampai nama Diniyah Al-Khomsah nggih. Masih ingat nama Diniyah Al-Khomsah? Kelalen nggih. Nggih saya bacakan dulu nggih 5 paradigma keagamaan Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang Islam itu sebagai din al-hadarah, agama peradaban, yaitu Islam membangun peradaban, bukan hanya ibadah individual nggih. Kemudian yang kedua, Islam sebagai din al-ilm, sebagai agama ilmu. Islam mendukung ilmu pengetahuan dan akal sehat. Yang ketiga, Al-Islam sebagai din ad-dakwah, agama berdakwah. Islam harus disebarkan secara aktif untuk mengubah masyarakat. Nah, dakwah di kampung kita sampun aktif nopo dereng? Aktif insyaallah. Lah, kalau tidak aktif maka perubahan tidak akan mungkin pernah terjadi. Makanya saya al-fakir, belum banyak ilmu yang saya punya, namun nggih baliwani lo ayah itu ya saya lakukanlah, walaupun baru 1 ayat, ya 1 ayat saya mengerti ya saya sampaikan ngaten. Tentu ini masih jauh dari sempurna, masih jauh dari nopo nggih, pokoknya masih al-fakir, masih bodoh saya. Ning demikian saya mohon maaf bila mana banyak kelinta-kelintu saya menyampaikan. Saya beristighfar kepada Allah dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang semoga senantiasa Allah rahmati memaafkan saya. Okay. Karena al-Islam ad-dinud dakwah ngaten. Kemudian yang keempat, Islam sebagai din ar-rahmah, agama kasih sayang. Islam mengajarkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan. Dan ini kalau nggak disiarkan, nggak dipertunjukkan, dipertontonkan istilahnya nggih, apa disebarluaskan informasinya, nanti media sosial isinya hal-hal yang tidak baik. Maka saya juga menyampaikan ke teman-teman yang lain, jangan malu mempertontonkan hal baik. Nanti ria, yang ria itu kalau malu berbuat baik. Aslinya niku. Terus kalau kita menunjukkan untuk dakwah, untuk syiar, ndak ada masalah. Karena kalau kita terus dibumbui, diracuni oleh mbok ria aja defoto nih, nanti nggak ada kemudian media sosial yang sekarang rame sekali itu nilai-nilai kebaikan. Yang ada hanya nilai-nilai yang buruk, kejahatan terus yang dipertontonkan. Lah ini tentu hal yang tidak kekinian, nggak berkemajuan. Lah makanya mohon maaf, saya mendisiplinkan diri untuk melakukan hal semacam ini di syuting bukan untuk apa-apa, tapi karena memang ini juga menyesuaikan perkembangan zaman. Kadang ada juga yang Mas di video kalau nggak sempat datang ke musola bisa disaksikan di rumah ngaten. Nah, mudah-mudahan ini upaya kecil yang bisa kita istiqomahkan. Selanjutnya, Muhammadiyah memandang al-Islam sebagai din at-tanwir. Nah, tanwir kalau ini kalau sudah sampaikan nggih, at-tanwir napa? Cahaya mencerahkan, nggih, mencerahkan. Nah, at-tanwir. Nggih, dari cahaya. Al-munawwaroh nggih, bercahaya. At-tanwir mencerahkan. Jadi kesimpulan ada 5 paradigma keagamaan di Muhammadiyah itu menegaskan bahwa Islam bukan hanya ibadah terkait dengan vertikal saja, ning juga harus diejawantahkan kepada horizontalnya dengan perilaku yang baik, karena memang Islam harus ditampilkan dengan akhlakul karimah. Kemudian 10 kepribadian warga Muhammadiyah. Syakhsiyatul ummah al-islamiyah inda Muhammadiyah. Niku bahasa Arabnya. Jadi dulu masih dekat dengan bahasa Arab, bahkan HPT yang saya baca di awal dulu nggih 67 itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ngaten niku.
Nah, ini 10 kepribadian warga Muhammadiyah itu sekarang sudah diformulasikan, sudah disempurnakan dan ini dirumuskan tahun 62. Nggih. Mungkin banyak yang belum lahir napa sampun? 1962. Pakai mimpun nggih. Nggih. Kata sing dereng kata saya 1962. Lah ini muktamar ke-35 Muhammadiyah itu merumuskan hal ini. Ning sebagai napa? Karena tidak langsung jadi nggih. Jadi dirumuskan dulu di era sinten Pak Emi? 62. 62 apa? 62 niku dipimpin oleh Yunus Anis nggih, di masa kepemimpinan beliau. Nah, ini sebelum disempurnakan saya bacakan dulu nggih, kinten-kinten inilah poinnya, inilah intinya. 10 kepribadian yang harus dimiliki warga Muhammadiyah. Itu satu, berakidah Islam yang murni. Kalau wingi pun kita bahas nggih. Apa murni? Nggih mboten bercampur antara tahayul, khurafat, bid'ah, ngaten nggih. Kadang kita miris ada satu ritual tertentu dilakukan semalam suntuk malah subuhe lewat. Kan nggih, pripun nggih, miris. Sementara kita menganggap itu adalah ibadah yang paling jos kata seniku, kadang paling hebat lah. Ini tentu tidak demikian nggih. Berakidah Islam yang murni tidak boleh dicampur-campur tahayul, bid'ah, khurafat atau disingkat TBC biasanya ngaten. Kemudian kedua, terkait dengan peribadatan kita, beribadah harus sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah harus didasarkan kepada dalil yang kuat dari Al-Quran dan hadis ngaten. Yang ketiga, hidup bersih dan sederhana. Nggih, baju tidak harus baru terus. Sing penting bersih. Nggih, sederhana saja. Dados mboten tergopoh-gopoh dalam mencari dunia ini. Nek napa-napa kedah gantos, napa-napa kedah tumbas, ngoyo sanget uripe. Nggih. Sementara kepribadian Muhammadiyah yang penting hidup bersih dan sederhana. Nah, ini akan insya Allah akan menghindarkan kita dari sikap hedonisme dan hidup berlebihan. Ngaten. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam bekerja. Lah, warga Muhammadiyah harus semangat ngene nyambut damel niki nggih. Ada yang disampaikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau menyampaikan kepada kita semuanya yang insya Allah sangat baik untuk kita terapkan di kehidupan sekarang. Beliau mengatakan bekerja keraslah, pokoknya sampai berlelah-lelah bekerja dan ambillah sedikit saja untuk diri kita dan keluarga. Sisanya untuk di jalan Allah. Karena memang ada ayatnya, belanjakan sebagian hartamu di jalan Allah. Jane mboten 2,5% tok nggih, sebagian hartamu. Ning pada sebagian pripun nggih nyukupi piyambak mawon kirang. Kadang kirang emasnya segram, kirang TV-ne kurang ambal. Lah niki sing kadang kita nggak pernah cukupi, nggih. Tentu ini jauh dari nasihat Kiai Ahmad Dahlan. Beliau menyatakan bekerja keraslah kita, ambillah secukupnya untuk diri kita dan keluarga, sisanya ke jalan Allah. Yang kelima, teguh dalam memegang amanah, selalu jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal. Yang keenam, ikhlas dan jujur dalam berjuang, beramal semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi. Yang ketujuh, aktif dalam dakwah dan berorganisasi. Lah niki saya mengundang Bapak Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik untuk kemudian nanti menjadi kader selanjutnya nggih. Karena berbicara kepemimpinan adalah berbicara kaderisasi. Bagaimana mungkin musola yang sedemikian luar biasa kita berletih-letih mengalokasikan dana, waktu nggih, untuk
Mudah-mudahan bernilai jariah, kalau enggak mengkader anak cucu kita untuk meramaikan musola ngaten. Kalau misal saya yang berumur 40 tahun 20 tahun ke depan is dead nggih, meninggal. Lah kalau saya belum ada yang mengganti atau yang mengikuti nggih, saya kerepotan nanti. Lah musola sinten sing badhe ngenggoni wis niku. Bahkan Ustadz Jasir, Kiai Jasir dari Jogokarian menyindir kita. Kalau kita terus fokus pada pembangunan masjid, diceti, terus suruh mangsane ngecat dicet, suruh mangsane apa wis pokoknya terkait hanya pembangunan fisik saja, hingga lupa siapa yang nganggoni. Bisa jadi 20 tahun ke depan musola-musola yang ada di Indonesia, masjid-masjid besar megah di Indonesia hanya jadi candi saja. Atas Borobudur nih kok nggih. Borobudur kan megahnya luar biasa, menjadi keajaiban dunia. Ning mung ditonton ngewong tok bar niku ditinggal lunga. Lah mbok kados niku, gemien kiye jere musola Arafah jere. Kan bahaya sekali nggih. Lah nggo ngapa sih musola? Jere gemien nggo salat. Lah salat si apa? Salatnya nyembah Gusti Allah. Ini kan masyaallah. Naudzubillah min dzalik nggih. Walaupun kita tidak menahan datangnya hari kiamat, tapi jangan di zaman kita, gitu. Jangan kita percepatlah itu. Maka insya Allah kalau masih ada orang azan, ada aktivitas sholat, bermajelis ilmu, insya Allah kiamat masih jauh. Lah, upaya kita jangan mempercepat, ngaten. Oke. Yang selanjutnya, lapang dada, ramah dan santun. Pribadi warga Muhammadiyah niku kedah lapang dada, ramah, santun. Ampun petekusan, beda semending petekusan dan seterusnya, tidak demikian nggih. Jadi mengutamakan akhlak yang baik di dalam masyarakat. Orang anggap bener dhewe tok mboten. Jadi kita latif nggih. Karena di Al-Quran yang zaman dulu dicetak merah itu di tengah-tengah faliyatalatov, untuk kita berlemah lembut, fleksibel, ampun kaku degreng. Kesembilan, bersaudara dan tolong menolong, menguatkan ukhuwah Islamiyah tanpa membeda-bedakan golongan. Yang kesepuluh, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Segala keputusan harus berdasarkan musyawarah, bukan emosi. Jadi ini yang kemudian nanti disempurnakan, kemudian diputuskan di muktamar yang ke-35. Nah, ini saya bacakan. Spirit perumusan kepribadian Muhammadiyah muncul ketika Muhammadiyah dipimpin oleh Yunus Anis periode 1959 sampai dengan 1962. Semula berawal dari uraian Kiai Haji Fakih Usman sewaktu beliau memberikan pelatihan atau penjelasan apa itu Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Yogyakarta. Kemudian dimusyawarahkan bersama-sama oleh pimpinan Muhammadiyah, ada dari Jawa Timur HM Saleh Ibrahim, kemudian dari Jawa Tengah R Darsono, dari Jawa Barat Haji Andang Afandi. Turut membahas pula Profesor H. Kasman Singodimejo SH dan Fakih Usman. Setelah rumusan agak sempurna, kemudian dibahas dalam sidang tanwir menjelang muktamar ke-35 di Jakarta. Dengan demikian, KM ini singkatan dari kepribadian Muhammadiyah, yang sekarang ini adalah merupakan hasil yang disempurnakan dalam muktamar 35. Jadi muktamar 35 pada tahun 62 akhir periode pimpinan Haji Muhammad Yunus Anis. Jadi ini sudah cukup lama perumusannya, disempurnakannya di muktamar 35. Lah berikut 10 sifat Muhammadiyah berdasarkan keputusan muktamar ke-35 tahun 1962. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Lah ini redaksinya sudah mulai kesini nggih. Berbicara perdamaian, berbicara juga kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah
Islamiyah. Jadi mudah-mudahan kita sebagai warga Muhammadiyah itu mampu menjadi perekat. Jangan untuk bercerai-berai, kata wau firman Allah nggih. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Jadi ada kosakata yang masuk juga di penyempurnaan ini, lapang dada. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi insya Allah warga Muhammadiyah tidak berkeinginan lah mengubah undang-undang, landasan-landasan itu. Yang penting insya Allah kita juga proaktif ketika ada kebijakan yang tidak pas. Yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta merujuk contoh teladan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar ini yang sekarang mungkin kita rasakan agak memelan atau memudar, karena sepertinya kita untuk menegur orang yang berbuat salah kok wegah lah, kah temen ribut, kah temen nopo nggih. Ya ndak mau ribet niku, suka menang lah. Itulah yang kemudian berlaku apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib. Kezaliman itu bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Kados niku. Jan likur siji loro tok jane sing jahat. Tapi karena yang baik pada diem, akhirnya seolah-olah jadi besar, menjadi kuat, kados niku. Akhirnya kita melemah, arep ngomongi be ora wani. Kan kados niku kondisine seniki nggih. Lah ini tentu tidak menjadi sifat kita sebagai warga Muhammadiyah. Kita harus berperan aktif, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketujuh, aktif dalam arus perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perkembangan masyarakat itu harus berperan aktif islah nggih, perbaikan ngaten niku. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam dan membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah. Sebagaimana yang Bapak Prabowo sampaikan, masyarakat adil makmur. Kita sudah rumuskan 1962 yang lalu. Jadi duluan kita sepertinya. Bahkan ketika ada makan gratis nggih, sekarang ini makan gratis. Walau lama apa di sini sudah apa belum? Belum ada. Oh, belum ada. Nggih. Iya, kan menggulirkan satu program makan siang gratis nopo makan gratis? Sepisan tok nopo ping 3? Sepisan tok. Nggih. Bahkan kita di Kupang kalau wingi kita merayakan nggih, bersyukur atas umur Muhammadiyah yang ke-112 nggih, kan slogannya menghadirkan kemakmuran nggih untuk semua. Nah, itu bahkan sudah duluan kita, bukan wacana lagi tapi sudah dilaksanakan di sana. Itu bukan makan gratis tapi program makan bergizi. Bukan hanya makan gratis tapi makan bergizi sudah kita lakukan di sana. Gratis tentunya, nggih. Makan bergizi gratis. Nah, itu sudah kita laksanakan di Kupang sana ketika Tanwir kemarin. Yang ke-10, bersifat adil dan kolektif ke dalam keluar dengan kebijaksanaan. Adil dan kolektif baik ke dalam maupun keluar. Ngaten. Kesimpulan, kepribadian ini menegaskan jati diri Muhammadiyah yang bersih akidahnya, terus tauhidnya bersih, nggih. Tidak ada takhayul, tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat. Kemudian kuat dalam ibadahnya, nggih. Ibadah baik makhdhah yang ghairu makhdhah. Ibadah makhdhah napa mawon? Yang sudah ditentukan, nggih, sudah diperintahkan langsung dari Allah, salat, puasa, zakat,
haji niku nggih, yang ghairu nggih napa mawon dengan kita bekerja keras untuk kemudian sebagian untuk jalan Allah ibadah itu. Senyum mawon ibadah nggih. Jadi yang ghairu mahdhah yang malah justru lebih banyak, ini yang harus lebih mendapat porsi perhatian kita. Saya lanjut, mudah-mudahan ini masih banyak, tapi mudah-mudahan ini selesai ini. 5 prinsip strategis Muhammadiyah. 5 prinsipnya. 1, tauhid sebagai landasan hidup. Pokoknya yang nomor 1 ketauhidan kita. Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Segala kehidupan harus berlandaskan tauhid murni. Jadi insya Allah ini akan membebaskan kita dari rasa yang sumpek, yang sempit nggih. Kalau memang kita sedang ikhtiar kemudian tidak mendapatkan hasil yang sesuai harapan, ya sudah kembalikan ke Allah. Allah yang esa, Allah yang maha berkehendak, pasti ini yang terbaik. Berhusnudzon seperti itu kan enak nggih. Terus kondur nggih, enak. Nyaman, insya Allah tetap tersenyum dari sini. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai karakter dakwah, menegakkan kebaikan dan melawan kemungkaran secara sistematis. Dados mboten grusa-grusu, tapi secara sistematis ngaten. Jadi ada misal di Muhammadiyah itu ada LBH-nya nggih. Lembaga Bantuan Hukum. Seperti kasus Rempang misal. Mireng nggih kasus Rempang yang demo warga karena tanah nggih, penguasaan tanah itu. Muhammadiyah tetap proaktif dalam nahi mungkar itu, namun tentu tidak gerusa-gerusu, tidak dilakukan secara anarkis, tapi melalui lembaga bantuan hukum. Wong-wong sing ngerti hukum, sing negosiasi harus niku. Jadi kita lakukan betul-betul secara sistemik. Kemudian ijtihad sebagai metode berpikir, selalu terbuka terhadap pembaharuan dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga bisa kita lihat di tafsir At-Tanwirnya yang memang baru 2 jilid. Muhammadiyah itu menegaskan bahwasanya At-Tanwir itu proyek peradaban gitu, bukan hanya eksklusif duwene Muhammadiyah tok mboten, tapi ini memang sumbangsih Muhammadiyah untuk peradaban ini. Nah, itu proyek tafsir At-Tanwir. Mudah-mudahan Allah lancarkan, segera disusun sampai dengan 30 juz. Yang keempat, tajdid sebagai orientasi gerakan, membersihkan Islam dari penyimpangan dan membawa Islam ke arah kemajuan. Tajdid ngertos nggih. Jadi pembaharuan ini bukan artinya baru sama sekali mboten, tapi justru dikembalikan kepada asalnya. Misal ngapunten, awalnya misal syahadaten, konon sekarang menjadi sekaten ngatos niku nggih. Kan ada gapura, ghafuro, beristighfar, kemudian melafalkan syahadatain. Tapi kan karena rame-rame begitu, mungkin sekarang menjadi satu tradisi namanya sekatenan. Nah, karena sudah melenceng jauh, maka harus diperbaharui ini. Lah, ngene memperbaharui bagaimana? Kembalikan ke asalnya. Misal seperti itulah. Jadi kita terus melakukan tajdid, terus melakukan pembaharuan. Wallahu alam, apa yang tadi saya sampaikan ini yang saya dengar. Mbok salah nggih, nanti tolong saya diluruskan. Ngaten nggih. Ini hanya untuk contoh. Yang kelima, keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, ini juga penting bagi warga Muhammadiyah prinsip ini, karena tidak mungkin beribadah itu yang mahdhah saja. Yang tadi saya sebut, sholat tok baik kan juga tidak. Allah juga minta kita untuk bermuamalah, untuk baik dengan tetangga, dan seterusnya. Ngaten nggih. Tidak hanya berorientasi spiritual, tapi juga membangun kesejahteraan sosial. Sebagaimana alhamdulillah telah kita wujudkan, sekolah insya Allah ada di mana-mana, griyo sakit juga insya Allah sangat membantu pemerintahan ini dalam penanganan COVID, demam berdarah dan seterusnya. Alhamdulillah kita hadir.
Sebagai kesimpulan, Muhammadiyah tidak sekedar berdakwah, tapi juga memiliki strategi yang jelas dalam membangun Islam sebagai sistem kehidupan. Lah niki, pada akhirnya kita harus menganggap agama ini itu bukan memberatkan, sebagaimana firman Allah. Allah juga kan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah itu pengen kemudahan, bukan kesulitan. Insya Allah ketika kita beragamanya kok bener, insya Allah hidup kita mudah. Ngaten. Ada memang pun adzan nggih. Saya tutup pengalaman saya tadi. Ada memang yang menyampaikan sebenarnya doa itu nggak berarti apa-apa begitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, kinten-kinten doa doa itu betul-betul kekuatan untuk mewujudkan harapan nopo mboten? Apa memang sama sekali tidak ada gunanya? Oke. Kinten-kinten doa itu punya manfaat untuk mewujudkan harapan nopo mboten maksudnya? Ada. Oke. Berarti bermanfaat berdoa niku nggih. Nah, ada satu teman menyampaikan sebetulnya tanpa berdoa asal berusaha pasti kesampaian begitu. Tapi saya katakan doa itu bekerja secara ajaib, membangun kekuatan dari dalam, membangun harapan terus panjang, okay? Tidak putus asa. Itulah kekuatan doa yang kemudian secara historis, secara sejarah juga doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, hanya only one, satu-satunya kepada Allah, insya Allah akan terus memperbaiki apa yang ada di dalam tubuh kita. Jadi insya Allah orientasi orang Islam itu kan mboten teng Jawi tok, tapi juga harus di dalam. Makanya disinilah Muhammadiyah hadir untuk kita dan tidak terjebak di satu sisi saja. Spiritual dapat, dunianya juga dapat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ngaten nggih? Kula cekapi, mohon maaf segala kekurangan. Bila mana ada kebenaran itu datang dari Allah, bila mana ada kesalahan, kekhilafan kata, barangkali karena ketidaktahuan saya mohon maaf dan berlindung kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.